Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen guru mata kuliah filsafat dan sejarah matematika yaitu Bapak Abdurrahman Darussunan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi tentang matematika Islam dan modern juga aliran-aliran dalam filsafat Islam. Baik, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Kelompok kami dari kelompok 6 yaitu Program Kota Saya Abu Sidik dan juga Anissa Yasfahaza. Ya baik, untuk materi pertama yaitu matematika Islam dan modern yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Matematika Islam. Islam merupakan ajaran yang beradab. Islam mempunyai hasanah sains matematika yang selama ini diklaim oleh Barat sebagai sumbangsih terbesar peradabannya dalam ilmu pengetahuan. Matematika Islam merupakan suatu metode membedah Al-Quran menurut keilmuan matematika yang dirumuskan oleh Kiai Haji Fahmi Bashar. Relasi positif dari esensi postulat dalam matematika tidak lepas dari fenomenologi Al-Quran yang memberikan pembuktian akan sebuah nilai ketauhidan. Para ilmuwan muslim memberikan kontribusi pemikiran dan temuan atas berbagai hal dalam sains dan matematika, menambah pembaruan ini bahwa tidak adanya dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, secara peradaban Mesir juga secara pengembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa sumbangannya bagi khazanah sains Islam. Tumbuhnya Kairo sebagai pusat ilmu keislaman didukung oleh para penguasa Mesir yang sepanjang sejarah menaruh minat besar terhadap ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Hakim pada tahun 996 Masehi dari dinasti Fatimiyah mendirikan Darul Hikmah, yakni pusat pengajaran ilmu kedokteran dan ilmu astronomi. Pada masa inilah muncul Ibnu Yunus, seorang astronomi besar, dan Ibnu Haisam, ahli fisika dan matematik. Pythagoras adalah salah satu ilmuwan yang mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan khususnya matematika. Sisi lain yang harus dilihat bagaimana dunia Islam juga memberikan kontribusi pemikiran tentang perkembangan ilmu matematika yang sampai saat ini menjadi sangat berkembang. Matematika bahkan menempati posisi unik dan istimewa dalam pandangan ilmuwan muslim. Menurut Sayyid Husin Nasr pada tahun 1976, setiap pengetahuan tangan peradaban Islam dan khususnya sains Islam mengungkapkan posisi matematika Islam dalam tradisi Islam. Hal ini bisa diperhatikan dari seni dan arsitektur Islam yang berbentuk geometris dan kristal. Selanjutnya yaitu fenomenologi matematika. Menurut Nasr yang mengutip karya Ikhwan Al-Sofal di Salat Al-Jami'iyah yang menulis, sesungguhnya bentuk bilangan the form of numbers dalam jiwa manusia berkorespondensi dengan bentuk mauzud dalam materi Dehain. Bilangan adalah contoh dari dunia yang lebih tinggi. Melalui pengetahuan tentangnya, murid kearifan secara bertahap mengenal sains matematika, sains alam, dan metafisika. Ilmu bilangan adalah akar-akar dari ilmu dasar kebijaksanaan. Awal-awal ilmu ketuhanan, pilar dari makna, eliksir pertama dan kimia yang menjalar. Uraian di atas tersebut memberikan gambaran pikiran kepada peminat matematika yang secara sederhana pemaknaan atas matematika sebagai ilmu alat dalam ilmu-ilmu seperti fisika, astronomi, kimia, bahkan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kurikulum yang memperkenalkan matematika modern tidak pernah memperkenalkan ilmu ini sebagai alat untuk memahami metafisika atau antara ilmu duniawi yang fisik dengan alam metafisik. Matematika Al-Quran. Al-Quran sendiri yang merupakan kalam Allah juga berbicara matematika. Al-Quran sebenarnya berbicara tentang bilangan aljabar, geometri, dan pengukuran serta statistika. Berkenaan dengan bagian yang berhak diterima oleh ahli waris,
Al-Quran menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ketentuan yang berhak diterima oleh ahli waris disebut furudul muqaddarah. Terdapat 6 macam furudul muqaddarah, yaitu ada 3/2 bagian, ada 1/2 bagian, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8 bagian. Untuk dapat memahami dan dapat melaksanakan masalah faraid dengan baik, maka hal yang perlu dipahami lebih dahulu oleh kalian adalah konsep matematika yang berkaitan dengan bilangan pecahan, pecahan senilai, konsep keterpujian, MPB, dan KPK, dan konsep pengukuran yang meliputi pengukuran luas, berat, dan volume. Pemahaman terhadap Pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut akan memudahkan untuk memahami masalah baru. Itulah tadi matematika Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya kita mengenal matematikawan muslim. Ada banyak matematikawan muslim yang menyumbangkan sumbangsi terhadap perkembangan ilmu matematika, terutama bidang matematika ini sendiri. Yang pertama ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dikenal sebagai pintunya ilmu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Ana Madinatul Ilmi wa Ali Babha," yang artinya aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang terkenal cerdas, jujur, berwawasan luas. Banyak riwayat yang mengisahkan kemahiran beliau dalam ilmu matematika. Temuan Ali bin Abi Thalib yang telah dijelaskan di atas tentang kelaziman bilangan kelipatan yang sekarang terkenal dengan istilah KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, berguna dalam operasi-operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan cara menyamakan penyebutnya dalam hukum waris atau kawin. Ini pun digunakan. Selanjutnya matematika muslim lainnya yaitu ada Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi merupakan tokoh ilmuwan muslim yang sangat konsen dalam pengembangan matematika. Ia banyak memberikan sumbangan pemikiran dalam bilangan aljabar. Nama lengkap ilmuwan muslim ini adalah Abu Zafar Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Ia merupakan matematikawan pertama yang mengajarkan aljabar dengan elemen. Aljabar banyak dipelajari berasal dari karyanya yang berjudul Kitab Al-Mukhtasar fil Hisab Al-Jabr wal Al-Muqabal, atau buku kesimpulan proses kalkulasi untuk paksaan dan persamaan, namun sering disingkat dengan Al-Jabar wa Al-Muqabalah atau Al-Jabar dan persamaan. Selanjutnya ada Abu Al-Wafa. Abu Al-Wafa mempunyai nama lengkap Muhammad bin Yahya bin Ismail bin Abu Al-Wafa Al-Huzali. Abu Al-Wafa memperkenalkan konsep tangan, ketangan, sekot, dan kosekat dalam ilmu yang terkenal untuk ilmu matematika yakni trigonometri. Ia menemukan formula penjumlahan dalam trigonometri yang terkenal, yaitu sin A ditambah B sama dengan sin kali cos B sekarang sin B. Kemudian ada cos A kali cos A plus B, itu cos A kali cos B tambah sin A. Kemudian ada sin B tangan dalam kurung A plus B sama dengan tan A tambah tan B atau 1 min tan A kali tan B. Seterusnya kita tidak bisa melupakan ada Omar Khayyam, Nasruddin Al-Tusi, Abu Zafar Al-Khazin. Banyak sekali sebenarnya jika ingin kita sebutkan satu persatu nama ilmuwan muslim tersebut yang telah memberikan kontribusi sangat-sangat besar bagi perkembangan matematika. Hampir sebagian teori matematika bisa ditemukan dan dikembangkan oleh para ilmuwan muslim sehingga bisa berkembang seperti sekarang. Ilmuwan muslim memeriksa alam dan mengembangkan ilmu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan sampai pada kebenaran karena antara ayat-ayat Tuhan dalam semesta yang berada di dalam Al-Quran tak saling bertentangan dengan ilmu pengetahuan sebenarnya, justru dapat digunakan untuk mempertebal iman atau keyakinan kita.
Itulah tadi materi tentang matematika Islam. Selanjutnya kita masuk ke matematika modern. Istilah matematika modern merupakan terjemahan dari bahasa Inggris Modern Mathematics. Di Amerika Serikat, Modern Mathematics dituliskan dengan nama New Mathematics, yang artinya matematika baru. Model pembelajaran matematika modern ini muncul karena adanya kemajuan teknologi di Amerika Serikat. Adanya kekurangan orang-orang yang mampu menangani senjata rudal dan roket sangat sedikit, mendorong munculnya pembaharuan pelajaran matematika. Faktor yang lain adalah diterbitnya Sputnik 1 oleh Rusia pada tahun 1957. Hal tersebut mewujudkan Amerika Serikat yang telah tertinggal oleh Rusia sehingga dipandang perlu melakukan pembaharuan dalam dunia pendidikan dan matematika. Secara historis, matematika modern muncul dipicu karena persaingan antara blok barat merasa terpukul oleh kemajuan teknologi blok timur. Untuk menghadapi blok timur, blok barat memerlukan banyak ilmuwan-ilmuwan yang handal dalam memajukan teknologi. Matematika sebagai salah satu ilmu dasar dalam mendukung teknologi perlu direstrukturisasi baik dari segi materi maupun pembelajarannya. Ini menurut Spendi dan Udin. Kemudian melalui pembelajaran matematika modern cukup berhasil menghasilkan banyak ilmuwan dan mengembalikan kejayaan mereka dalam memimpin teknologi. Keberhasilan Amerika dengan matematika modernnya tidaklah sempurna. Pembelajaran matematika modern lebih mendorong orang-orang yang berbakat saja, sementara para siswa yang kurang berbakat, prestasi belajarnya dalam matematika malah lebih terpuruk. Hal ini sangat masuk akal walaupun matematika diberikan melalui pendekatan spiral dan disesuaikan dengan tahap berpikir anak. Namun, karakteristik matematika modern menuntut kemampuan yang tinggi untuk. Selanjutnya adalah karakteristik dari matematika modern. Karakteristik matematika modern yang dituliskan pada buku Strategi Belajar Mengajar Matematika karya Ernest Suherman dan Udin Winataputra pada tahun 1992 dan 1993, yang menuliskan bahwa matematika modern memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, menekankan pada pengertian dan penemuan. Dua, pada pembelajaran matematika modern, siswa harus mengerti materi matematika, kemudian baru dihafal. Contohnya, 6 dibagi 3 dengan 3. Yang selanjutnya ketiga, matematika modern memuat materi baru. Kemudian, pendekatan materi dalam matematika modern adalah matematika deduktif. Dalam matematika, pendekatan deduktif merupakan pendekatan penyajian materi dari materi yang sifatnya umum menuju materi yang sifatnya khusus. Pendekatan induktif merupakan pendekatan dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum. Kemudian yang kelima adalah matematika modern, ketepatan bahasa sangat diperhatikan. Selanjutnya yang keenam, matematika modern sangat menekankan pada struktur. Selanjutnya tujuan matematika modern. Adapun tujuan dari mengajarkan matematika modern, yaitu yang pertama, agar siswa diberikan kesempatan berpikir bebas. Kedua, agar siswa dapat belajar berpartisipasi aktif dan kreatif. Selanjutnya, agar siswa diberi kesempatan untuk mencari aturan-aturan, pola-pola, dan relasi-relasi yang merupakan bagian-bagian yang penting dan pokok dalam matematika modern. Aturan tersebut ini bukan saja yang ada berlaku pada alam buatan manusia, tapi pada alam semesta. Keempat, agar siswa memperoleh latihan keterampilan yang diperlukan. Kelima, pengajaran matematika modern bertujuan untuk meluruskan dan mempermudah berhitung dan macam matematika lainnya, tetapi bukan sebaliknya. Materi selanjutnya yaitu aliran-aliran dalam filsafat Islam yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Anissa Yaswazara. Padanya saya persilakan.